Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah sambil ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah kita bersama rombongan bersama kaum ibu beserta zuhud, dan kita diajak alhamdulillah ya pengurus DKM perwakilan dari sekretaris dan ketua dan sekretaris. Pastinya kalau diajak gratis dong. Kalau mau jajan pulang sendiri, bayar sendiri. Alhamdulillah. Di mana ini? Di Sevilla Resort and Camp di Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pemandangannya spotnya luar biasa. Kita lagi mesen, lagi nyantai. Nah, spaghetti datang, wow. Spaghetti bolognese. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Mantap. Sambil nyantai lah, kita ngobrol-ngobrol. Ngobrolin yang lagi viral apa nih kira-kira yang lagi viral? Yang lagi viral nih sekarang judi online. Judi online, ya, betul. Karena online. udah merajalela. Ya. Mulai dari tingkat anak-anak, ya, remaja sampai dewasa. Sampai orang tua, orang ya. Iya, orang tua Aki-aki sama ini juga. Bener, ada itu udah jago main slot itu di wilayah mana gitu ya. Allah. Dan efeknya itu sangat besar Ki. Yang tadinya satu keluarga itu romantis, tadinya baik-baik saja. Betul. Gara-gara judi online, jadi apa juga dijual barang-barang di rumah Ki. tangganya tuh. Benar Ki. Sampai-sampai kalau ada anak udah tergiur terindikasi dia ke kecanduan, bisa ngambil uang bapaknya sama mamanya tuh. Iya, ya. iya. Apa aja dijual. Dan tindakan kriminal mereka lakukan. Baik. Biasanya sifatnya judi itu kalau menang ketagihan, kalah penasaran. Padahal kita udah disetir dan disetting. Iya. Siapa di balik layar semua ini. Iya. Tentunya dalam media sosial itu tentu ada yang ahli IT-nya yang sudah menyetel, nyeting. Ya. Baik, kita berbicara dampak buruknya nih sampai sekarang nih merajalela sampai di kasus-kasus pecahnya rumah tangga, berantemnya anak sama orang tua, ya, suami istri, anak orang tua. Itu yang udah nyata kejadian ya. Sudah nyata kejadian. Realita yang ada di masyarakat, media-media online, berita-berita juga udah sampai kasus ini juga sebagian besar saya kemarin mendengar dan melihat di berita ditangkap bandarnya yang mengelolanya. Ya, intinya sih penipuan. Dalam hal penipuan ini melalui judi online itu, artinya dia digaji, dikasih. Tugasnya dia mempromosikan supaya orang bisa ikut main, judi online. Judi online begitu. Benar apa begitu? Benar Ki. Memang ada oknum-oknum ini ya. Kita bilang oknum karena memang mereka hanya beli minum karena mereka hanya memberikan memerintah lah dalam arti memerintah seseorang untuk bisa mempergunakan kemampuan IT-nya untuk bisa melalui judi online ini. Mereka membuat aplikasi-aplikasi yang beredar di medsos, yang beredar di internet, di dunia maya itu agar bisa dipergunakan untuk setiap kalangan. Nggak cuma kalangan daripada yang dewasa, yang anak-anak pun kena terimbas dan dapat diakses dengan sampai mudah. Judi online bahkan mereka bela-belain sampai pinjaman online untuk main. Karena memang itu menjadi satu sinergi antara judi online dan pinjaman online itu. Pinjol dan judol itu memang sudah satu paket. Nah, penyakitnya berarti lewat ini nih. Lewat HP. Sangat mudah diakses. Mudah sekali diakses. Tanpa agunan, tanpa hanya jaminan bisa minjam. Ternyata itu dampaknya dan luar itu biasa. Sangat menjebak sekali. Sangat menjebak bagi orang-orang yang masyarakat yang awam. Nah, kalau di dunia hukum kan kita negara hukum nih. Udah ada penanganan khusus kan. Sudah. Apalagi undang-undang juga udah beredar banyak, udah disosialisasikan ke masyarakat mengenai judi online ini. Nah, sebagai pendakwa para penyuluh agama dan kita para asatid. Nah, tugas kita apa tuh menyikapi judi online? Ada nggak solusi untuk kita mensosialisasikan atau mungkin merekrut mengajak yang sudah terdampak tergiur kecanduan judi online itu bagaimana nih untuk kalangan kita para asatid? Kemarin kami penyuluh agama Islam
Ya termasuk dari salah satunya adalah penyuluh agama non PNS. Ya, alhamdulillah. Aku belum kenalan juga ini Ustaz Adin PDI. Beliau adalah bagian dari penyuluh agama Islam Jakarta Utara. Alhamdulillah. Beliau juga termasuk salah satu kinerjanya ini menangani kasus permasalahan di masyarakat, salah satunya judi online. Oke, kita langsung dengarkan aja bagaimana. Ya, kemarin kita dari Kementerian Agama, dari salah satunya dari Bimas Islam, Kementerian Agama Pusat, itu mengadakan pelatihan kepada kami, termasuk pelatihan yang menyangkut daripada digital, ya, termasuk daripada promosi kita di media online untuk berdakwah. Kita sampaikan kepada masyarakat melalui digital, melalui video pendek, gitu kan, ya. Bagaimana kita dampak buruknya daripada judi online, masalah-masalah seperti dan yang menangani juga solusinya apa untuk yang sudah terjerat di judi kita online. mengadakan pelatihan itu selama kemarin waktu itu 2 malam. Ya, benar nih, ini memang harus difokuskan. Dan memang harus fokus karena sekarang zamannya zaman internet, zaman digital. Era digital. 5.0 udah benar sekali nih percepatannya. Ya kan akan melaju juga kan 5.0 nantinya kan. Dan ini kami sebagai pendakwah, sebagai penyuluh agama, terutama agama Islam di kalangan masyarakat yang dari bawah dan sampai atas, kalangan atas itu pun internet ini sudah menjadi makanan sehari-harinya. Karena di dunia itu sudah di genggaman tangan kita kayak. Maka dari itu kita sebagai pendakwah ya mau tidak mau harus belajar, harus melek IT, harus melek digital, harus mengerti digital. Dan kita juga harus merambah ke dalam hal-hal yang berhubungan dengan digital. Oh, berarti kalau ungkapan dulu mengatakan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimau. Benar gitu. Dan itu harus hati-hati sekali. Makanya Kementerian Agama, termasuk Kementerian Agama Pusat dari Bimas Islam mengadakan kegiatan seperti itu agar kita bisa berdakwah secara masif dan secara gamblang bisa menjelaskan apa solusi apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya, kemudian juga kita juga sampaikan dalam bahasa agama tentunya. Nah ini kebanyakan kan dari sorotan masyarakat nih. Artinya orang-orang yang terpengaruh dengan judi online itu dari mungkin latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada permasalahan atau nganggur atau dia nyari uangnya agak sulit, jadinya maunya yang enak aja gitu. Atau gimana? Ya begini Kiai. Jadi kalangan masyarakat sekarang kan istilah instan itu yang pengen mereka dapatkan secara instan. Apa-apa secara instan. Mie instan. Kaya instan. Itu sampai yang namanya orang duit punya instan, nggak mau keluar keringat. Nggak mau keluar keringat, maunya enak saja, asal dapat banyak. Tapi pada dasarnya judi online itu ya hanya menjanjikan. Tadi pernah tadi sebutkan bahwa judi itu hanya menjanjikan keuntungan. Dan kalau kalah pun penasaran orang. Jadi kalau menang ketagihan, terus menerus akan melakukan judi online. Dan itu bahaya. Jadi kalau sekali. Udah mendarah daging, kecanduan, itu jadi seperti makanan mentalnya menjadi mental penjudi. Dan dampaknya yang realitanya ini pasti dampak negatifnya banyak sekali. Gini kemarin waktu di pelatihan kita melihat memang dampak dari judi online ini sudah sangat meresahkan. Makanya nggak cuma di kalangan Kementerian Agama, tapi di kementerian seperti BUMN, di kementerian, di KPK pun itu mereka menyidak semua pegawainya melalui HP pegawainya. Jadi jangan sampai ada pegawainya di kementerian itu melakukan juga judi online. Karena sudah banyak juga, nggak cuma ini yang kita nggak habis pikir. Kita prihatin sekali dengan keadaan pejabat kalangan atas yang tersorot di kalangan DPR itu. Ada yang judi online akhirnya dipublikasikan. Ya rakyatnya gimana nggak judi online, wakilnya pun seperti itu. Nah itu dia. Itu harus ada penanganan khusus. Dan efek jerak itu bagaimana pemerintah menyikapi itu? Ya selama ini
efek jerah yang pemerintah lakukan, sampai ada beberapa instansi yang memecat, yang memberikan SP lah, memberikan SP kepada si pelaku judi online ini untuk melakukan tidak melakukan judi online lagi. Dan itu sudah dilakukan, dan di Kementerian Agama pun sudah ada peraturan yang melarang setiap pegawai di Kementerian Agama untuk ya itu terlibat dalam judi online. Dan kita malah menghimbau kepada masyarakat agar memeriksa setiap kali memeriksa keluarganya, atau ya paling tidak anak-anaknya dalam keluarga tersebut, pantau khusus benar, dalam aplikasi digitalnya. Memang kan itu lewat aplikasi kebanyakannya, lewat HP. Tapi kan banyak aplikasi model kalau anak-anak game ya, online, ada yang slot. Itu bentuknya macam-macam berarti ya. Makanya ada yang terselubung, Gay. Ada beberapa permainan anak-anak ini yang ada di aplikasi Play Store ini yang tiba-tiba muncul ada iklan seperti permainan biasa. Akan tetapi ternyata di situ ada permainan yang mengarah kepada judi online. Tapi karena ini yang harus kita waspadai. Kita kan sebagai masyarakat bingung juga. Kalau memang pemerintah mau mengekat gitu aplikasi judi online, kenapa nggak di-cut di aplikasi tersebut gitu? Bisa nggak itu? Melalui pemerintah bagian IT kan ada Kementerian Informasi dan Informatika, Kementerian Infokom itu sudah meng-cut beberapa, banyak malah mungkin ratusan aplikasi, ratusan game di dalam aplikasi. Termasuk juga dulu kan kebongkar kasus Sambo, benar, yang luar biasa. Tapi sekarang hilang begitu saja. Nanti tetapi dampaknya ke mana-mana. Artinya bukan hanya kalangan atas, sampai kalangan bawah juga sudah tahu menggunakan judi online melalui aplikasi di HP-nya itu. Benar, nah itu kan dampaknya sangat sekali. Sangat itu. Jadi kalau saya teringat syairnya Bang Haji Roma Irama nih. Judi meracuni keimanan. Oh berarti harus dibina iman kita juga ya. Selain dari kita usaha untuk menyikapi, dan pemerintah juga kita bekerja sama, masyarakat pada umumnya ada kesadaran dari diri pribadi untuk sebagai orang tua ya bisa memantau anak-anaknya. Sebagai orang tua bisa menjadi teladan. Artinya jangan sampai kita menunjukkan game-game yang jalurnya ke slot, judi online dan sebagainya. Berarti kan kepada pembinaan iman juga. Ya, padahal di Al-Quran juga sudah disebutkan di surat Al-Maidah ayat 90 itu kalau judi, mabuk, terus mengundi dengan panah, kemudian sambil dimakan sambil nyantai ya, itu adalah permainan setan ya. Iya betul. Itu menipu daya manusia. Udah ada dalilnya saudara-saudara. Udah sumber hukumnya udah kuat. Ambil dengerin. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fastanibu. Terus jauhkan. Itu ada larangan, peringatan ya. Peringatan, Ge. Sudah jelas dalam fil amr itu, fastanibu, maka jauhlah olehmu. Benar, Ge. Itu yang kita sampaikan kepada tapi kalau spaghetti mah nggak usah dijauhin. Makan ngopi. Kita sebagai pendakwah memang sudah mensosialisasikan dalil tersebut, dalil larangan berjudi, larangan untuk khamr dan sebagainya, penyakit masyarakat lah. Kembali kepada banyak apa yang kita dakwakan ini ya dari di majelis taklim, kumpulan, terus kemudian kita harus mendoktrin dengan media sosial. Membuat suatu poster, flyer atau peringatan termasuk video dengan dampak benar juga. Atau kalau perlu yang lebih hebat lagi, kita bikin film pendek dan isinya adalah dampak negatif buruknya judi online dan dampak positifnya bagi yang menjauhinya. Karena ketika kita menjauhinya, menghindar, otomatis ada nilai kebaikan positif. Kita enggak ada permasalahan di rumah tangga yang mengakibatkan perpecahan. Suami istri cuma gara-gara itu, ekonomi lagi ujung-ujungnya. Nah ini penting sekali. Banyak perceraian juga di pengadilan agama itu, banyak perceraiannya gara-gara juga judi online gitu. Banyak perceraian keluarga itu. Nah ini realita saudara. Artinya obrolan ini sangat kita pahami bersama. Cobalah
kita yang minimal nggak bisa ngingetin, kita share aja, sebarluaskan, kita dapat informasi dari teman, oh dampak negatifnya begini-begini. Saya juga pernah dapat dari teman video-video itu, kita share aja. Kita bermodalkan HP kita cuma cukup men-share, ada di situ dampak negatifnya. Benar, Ki. Itu membantu sekali. Membantu Ya sekali. paling tidak jika ada 10 orang yang melihat, umpamanya melihat hal itu dan hanya 1 orang yang berhasil keluar dari gara-gara video kita, itu sudah jadi amal kita, baik kita ya. Amal, dan amal ini mengalir deras. Artinya apa? Kebaikan yang kita lakukan hanya, walaupun hanya men-share, tapi dampak positifnya untuk yang lainnya supaya paham. Dan ini bagian dari sosialisasi pemahaman dampak negatif judi online di masyarakat sekarang ini. Nah, ini yang lebih bahaya lagi, sudah masuk ke kampung-kampung. Sudah masuk ke kampung, hanya di kalangan kota ya. Di kampung-kampung ternyata Masya Allah, innalillahi, kita tahu orang tua mereka ada yang petani kebun dan sawah, ini dia mereka dengan kurang susahnya benar. Anaknya cuma hanya minta dari orang tua, ngabisin banda orang tua. Bahkan sekarang nih ada yang ribut sama saudaranya, rebutin warisan. Ya gimana caranya tanah itu dijual karena udah banyak utang. Nah itu nih yang kita miris ya. Nah ini luar biasa saudara. Namun kita ambil jalan tengahnya, artinya kita sebagai pendakwah, sebagai masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai juga pendidik. Kebetulan kita di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan ini masalah judi online di kalangan guru-guru harus ada khusus mapel yang menangani hal dalam hal ini. Kalau kita keagamaan mungkin dampaknya begini-begini dalam sisi agamanya ya, diancam dengan ini dan itu. Kalau di jalur IPS atau PKN ya itu memperpecah belah juga bangsa saudara, makin hubungan nggak harmonis semua gara-gara itu. Nah ini juga harus di dunia pendidikan harus disampaikan. Artinya sebatas kemampuan paknya dia di dunia sebagai pendidik ya diarahkan ke peserta didiknya. Sebagai pendakwah ya kalangan masyarakat luas atau terlebih khusus di lingkup wilayahnya. Nah ini lewat media sosial lagi-lagi. Oke, terakhir closing statement gimana Mas Adin untuk closing statementnya ya, kita sebagai pendakwah kita hanya menyampaikan apa yang ada dalam agama melalui bahasa agama, agar masyarakat terutama yang muslim untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan sampai hanya karena kekurangan sesuatu, termasuk salah satunya ekonomi, kita ambil jalan pintas untuk padahal itu hanya menjerumuskan kita, itu hanya tipu daya setan, sehingga harus wajib kita hindari. Dan sekali lagi kita hanya istilahnya mensosialisasikan, mendakwahkan apa yang kebenaran itu. Kita hanya menasihati dan juga semoga keluarga kita juga bisa terhindar dari hal-hal yang buruk, termasuk salah satunya dari judi online ini. Dan itu kita serahkan kepada masyarakat. Kalau seandainya memang kita sudah mensosialisasikan dan masyarakat menerima apa yang kita sampaikan, dan ya sangat bersyukur sekali saya apabila ada masyarakat yang tersentuh dan ada masyarakat yang sadar karena dakwah kita. Akan tapi kita serahkan pada masyarakat dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjuki jalan kita, jalan ke jalan yang lurus, insyaallah. Wallahu a'lam. Terima kasih closing statementnya. Alhamdulillah, sebagai kata penutup bahwasannya bersenang-senang pasti di akhir namun prosesnya kita harus bersusah payah. Benar. Mencari rezeki yang berkah itu sangat penting, sekalipun dengan tetesan air keringat. Itu lebih membawa keberkahan dibandingkan secara instan kita tertipu dengan tipu daya setan, dengan kenikmatan yang hanya sementara dan berdampak itu luar biasa, berdampak hal-hal yang negatif. Tentunya dari obrolan ini bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan orang-orang kita cintai. Dan
sebarkan video ini, minimal kita memahami dampak negatifnya, realita yang ada, dan tentu hukumnya, sanksinya pun sudah ada. Iya. Tolong sama-sama disebarkan, bantu, kita saling membantu. Minimal kita sudah mengamalkan hadis Rasulullah SAW bahwasannya wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi, rawahu Muslim. Allah, pertolongan Allah menyertai hambanya selagi hambanya dia saling menolong, memberikan pertolongan, saling membantu kepada saudaranya. Riwayat Imam Muslim. Insya Allah minimal ketika kita men-share video yang bermanfaat ini, kita sudah membantu dan menolong. Insya Allah tentunya ikhtiar dan doa selalu kita lakukan. Tentunya ada kesadaran yang tinggi dari masyarakat kita untuk menjauhi dan menghindari judi online. Baik, insya Allah kita ketemu lagi obrolan ini yang luar biasa yang lagi kita sama-sama dengarkan dan saksikan lagi viral-viralnya. Minimal kita sudah paham judi online. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasrul minal qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.